Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Meipina dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kebutuhan telekomunikasi, analisis peninjauan lapangan, analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi, dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Analisis kebutuhan telekomunikasi. Kebutuhan telekomunikasi jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Analisis peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. Kedua, analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Dan ketiga, analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Analisis peninjauan lapangan. Pengertian, apa sih yang dimaksud dengan telekomunikasi? Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Telekomunikasi dapat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis dan juga sebagai media mencari informasi, media hiburan, maupun media sosialisasi. Contoh telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi saat bersamaan adalah telepon genggam. Tercatat, pada tahun 2011, pelanggan telepon genggam saja mencapai 77% atau setara dengan 5,3 miliar orang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang contoh telepon genggam. Perkembangan ponsel zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi penggunanya, baik itu positif maupun negatif. Karena itu, saya akan membahas dampak dari telekomunikasi telepon genggam. Dampak positif. Pertama, mempermudah hubungan antar manusia jarak jauh. Yang kedua, mempermudah dunia kerja dan bisnis. Yang ketiga, dampak demografis, mengembangkan kemandirian. Maksudnya, karena pandemi ini yang memaksa para pelajar agar belajar di rumah, kita bisa menggunakan telepon genggam sebagai media belajar dengan guru. Dan yang terakhir, memungkinkan berkomunikasi dengan berbagai cara. Melalui telepon genggam, kita bisa berkomunikasi dengan orang melalui telepon biasa, video call, atau mengirim pesan. Untuk dampak negatif dari telepon genggam, yang pertama, perubahan tingkah laku. Yang kedua, kurangnya kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dilihat pada gambar, orang-orang zaman sekarang hanya mementingkan ponsel dan melihat ponsel. Yang ketiga, berpengaruh pada kesehatan. Hal ini pasti sering terjadi dan pasti sering dilakukan karena rata-rata hampir semua orang akan terus memainkan ponselnya sampai ia lupa tidur atau tidur terlambat. Dan yang terakhir, penyebab utama kemalasan. Tentu saja dampak ini sangat dirasakan oleh kaum pelajar karena rata-rata dari mereka lebih sering menggunakan ponsel untuk bermain, bukan untuk belajar. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Jaringan wireline. Fungsi jaringan adalah untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dan untuk berkomunikasi secara elektronik. Jaringan komputer wireline bekerja dengan menggunakan kabel-kabel sebagai penghubung antar komputer. Wireline adalah berbagai sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi secara elektronik atau jaringan internet tanpa kabel. Untuk kabel yang digunakan adalah yang pertama, kabel koaksial. Kabel koaksial dalam jaringan komputer berfungsi sebagai untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer, misal komputer satu ke komputer lain. Yang kedua, twisted pair. Kabel STP mempunyai fungsi yang sama dengan kabel UTP, yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Yang ketiga adalah serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi yang membuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai aluran komunikasi.
Nah, dan pembahasan yang terakhir adalah tentang menganalisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Jenis-jenis kabel yang digunakan ada kabel koaksial, twisted wire, serat optik, dan kabel UTP. Jenis-jenis perangkat yang digunakan. Yang pertama ada niche. Niche adalah perangkat yang memungkinkan komputer untuk bergabung bersama dalam LAN atau jaringan area lokal. Yang kedua ada router. Perangkat network yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network, baik network yang sama maupun berbeda dari segi teknologi. Yang ketiga ada switch. Switch adalah perangkat yang identik dengan hub. Hal ini dikarenakan kedekatan dari fungsi kedua perangkat tersebut. Namun, switch adalah perangkat yang lebih cerdas dibandingkan hub, serta performa yang lebih tinggi dibandingkan hub. Yang keempat, ada PC, personal komputer. Personal komputer adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi. Yang kelima, ada modem. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet melalui telepon, line kabel, dan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi lainnya. Dan yang terakhir, ada antena pemancar. Antena pemancar adalah transformator atau struktur transmisi antara gelombang terbimbing saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.